Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Sumaruti dengan NIM 2124 1010 2025 dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus 2. Seperti yang kita lihat di layar, dalam studi kasus 2 terdapat gambar bon pembelian dengan toko bengkel Honda Jaya Raya. Sebelumnya, apa sih entity dan atribut itu? Entity adalah semua hal yang berkaitan dengan objek dan setiap objek dengan objek yang lainnya itu berbeda. Sedangkan atribut adalah hal apapun yang berkaitan dengan entity. Dan soal yang pertama adalah identifikasi entity dan atribut. Nama entity, transaksi. Kategori, peristiwa. Deskripsi, menyimpan data-data mengenai hasil transaksi. Alasan dijadikan entity adalah transaksi harus dicatat karena berperan penting dalam proses pembelian yang terjadi di bengkel. Atributnya nomor faktur, tanggal, kuantum, diskon, kode part, ID mekanik, dan nomor polisi, sesuai yang tertera pada gambar. Lalu, nama entity yang kedua, mekanik, kategori benda nyata. Deskripsinya menyimpan data-data mengenai identitas mekanik. Alasan dijadikan entity, jumlah mekanik sendiri dalam bengkel pasti tidak hanya satu orang, yang berarti tiap mekanik memiliki ID masing-masing, sehingga mekanik harus selalu dicatat agar tidak saling tertukar. Atributnya ID mekanik dan nama mekanik. Keterangannya, ID mekanik merupakan primary. Lalu ada nama entity part, kategori benda nyata. Deskripsinya menyimpan data-data mengenai part yang dibutuhkan untuk customer. Alasan dijadikan entity, part harus dicatat karena memiliki peran penting mengenai apa saja yang akan dibutuhkan customer. Lalu ada atribut dari entity part yaitu kode part, nama part, dan harga. Keterangannya, kode part harus memiliki UID masing-masing. Lalu selanjutnya ada nama entity kendaraan. Di sini berkategori benda nyata dan deskripsinya menyimpan data-data mengenai kendaraan yang digunakan customer. Alasan dijadikan entity adalah kendaraan harus dicatat agar tidak terjadi kekeliruan, karena tiap-tiap part kendaraan akan berbeda-beda. Atribut dari kendaraan sendiri yaitu nomor polisi, merek, warna, dan tahun. Keterangan, data kendaraan harus diisi dengan detail. Nama entity, bengkel. Kategori, benda nyata. Deskripsinya, menyimpan data-data mengenai bengkel. Alasan dijadikan entity adalah karena bengkel memiliki banyak data yang berperan penting sehingga harus dicatat. Selanjutnya atribut. Atribut dari bengkel sendiri ada ID bengkel, nama bengkel, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya nomor 2. Identifikasi entity dari multivalue atribut dan redundant atribut. Sebelumnya, apa sih multivalue atribut dan redundant atribut? Multivalue atribut itu adalah atribut atau sekelompok atribut pada sebuah entity yang bisa menampung banyak nilai. Dan multivalue atribut sendiri bisa dikeluarkan dari entity dan berdiri menjadi entity sendiri. Lalu ada redundant atribut. Redundant atribut adalah sebuah nilai data yang sama dan digunakan oleh beberapa instance. Perubahan pada nilai data redundant berpengaruh pada semua instance yang menggunakan data tersebut. Redundansi bisa terjadi pada satu kelompok atribut pada suatu entity. Nah, dan mengenai identifikasinya, yang pertama ada nama entity kode part, kategori benda abstrak. Deskripsinya yaitu menyimpan data-data mengenai kode masing-masing part yang dibutuhkan customer. Alasan dijadikan entity karena kode tiap part berbeda dan tidak mungkin hanya ada satu data, sehingga kode part pasti memiliki banyak data. Atribut dari kode part sendiri adalah deskripsi. Keterangannya, kode part merupakan multivalue atribut sesuai dengan yang tertera pada gambar bon pembelian. Lalu selanjutnya ada atribut yang termasuk redundant atau multivalue. Yang pertama, merek redundant, warna redundant. Karena jika data pada merek suatu barang diubah, maka warna pada data suatu barang tersebut juga harus diubah. Dan kode part termasuk multivalue seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Lalu yang ketiga, catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Nama atributnya yaitu total harga. Kenapa? Dan entity-nya yaitu transaksi. Alasan tidak dijadikan atribut adalah karena total harga bisa diturunkan dari atribut lain, yaitu harga. Jadi kita tidak perlu menuliskan atribut total harga lagi, karena sudah diturunkan dari atribut yang lain. Lalu soal keempat, penentuan primary UID dan secondary UID di setiap entity. Lalu dan pada tabel nomor 4 yaitu ada entity transaksi dengan daftar UID nomor faktur dan termasuk natural dan primary. Ada entity mekanik dengan daftar UID ID mekanik dan termasuk natural dan primary. Lalu ada entity part dengan daftar UID ID part. Part sendiri merupakan artifisial dan primary. Lalu ada entity kendaraan dengan daftar UID nomor polisi dengan natural serta primary. Lalu ada yang terakhir entity bengkel dengan daftar UID ID bengkel dengan artifisial dan primary. Entity di nomor 4 ini merupakan macam-macam entity yang sudah dijelaskan pada nomor 1 dengan soal identifikasi entity. Lalu selanjutnya soal yang terakhir adalah identifikasi relationship antar entity. Maksudnya di sini adalah dalam satu entity akan memiliki hubungan dengan entity yang lain. Di sini terlihat antar macam-macam entity-nya transaksi, mekanik, part, kendaraan, dan bengkel. Di sini transaksi memiliki hubungan dengan mekanik, di mana transaksi memiliki satu mekanik dan mekanik juga memiliki satu transaksi. Lalu kendaraan dengan transaksi, di mana transaksi juga memiliki satu kendaraan dan kendaraan juga dimiliki oleh satu transaksi. Begitu juga dengan transaksi dan bengkel, di mana transaksi memiliki satu bengkel dan bengkel dimiliki oleh satu transaksi. Dan yang terakhir, kendaraan dengan bengkel, di mana kendaraan memiliki satu bengkel dan bengkel dimiliki oleh satu kendaraan. Dan begitu penjelasan saya mengenai tugas studi kasus 2 yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sekian, terima kasih.